Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Adityawan, NIM 0506213161 dari Program Studi Manajemen Kelas Manajemen 2C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial pembelajaran untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan yang diampuh oleh Ibu Lia Saadah MPD. Pada video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran dengan judul Konstitusi. Sebelum masuk video, marilah sama-sama kita haturkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana begitu banyak nikmat yang kita terima hingga detik ini. Tak lupa juga salawat bertangkaikan salam selalu tercurahkan kepada kekasih Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dengan kita bersalawat kepadanya di dunia, insyaallah kita akan mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian konstitusi. Pengertian konstitusi secara umum adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara atau kelompok sosial di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah dan menjamin hak-hak setiap warga negaranya. Konstitusi juga sering disebut sebagai undang-undang dasar yang tertulis dan tidak tertulis. Undang-undang dasar tergolong hukum dasar yang tertulis, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai-nilai konstitusi. Jadi nilai konstitusi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada nilai normatif. Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi itu hanya berlaku dalam arti kata hukum yang legal. Yang kedua, poin kedua, nilai nominal. Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan oleh pasal-pasal tertentu. Poin yang ketiga, nilai semantik. Nilai semantik itu adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasikan kekuasaan, penguasaan menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan dari konstitusi. Tujuan dari konstitusi itu terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, bertujuan untuk membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenangnya. Maksudnya itu seperti tanpa membatasi kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak. Poin yang kedua, melindungi hak asasi manusia atau HAM. Maksudnya itu setiap penguasa berhak menghormati hak asasi manusia orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya tersebut. Poin yang ketiga itu pedoman penyelenggaraan negara. Maksudnya itu pedoman itu tanpa adanya pedoman, konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat lahirnya konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak tanggal 29 Mei tahun 1945
hingga 16 Juli tahun 1945 oleh Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Tugas dari BPUPKI adalah menyusun rancangan undang-undang dasar, namun dalam prakteknya persidangan berjalan cukup lama tetapi tidak membuahkan hasil, khususnya dalam membahas dasar negara. BPUPKI membentuk suatu panitia kecil yang disebut oleh Panitia 9. Panitia 9 ini berhasil mencapai kompromi untuk menyetujui naskah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Supomo kala itu membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI. Lalu, Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau Konstitusi Negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia telah menjadi suatu negara modern karena telah memiliki suatu sistem ketatanegaraan, yaitu Undang-Undang Dasar atau konstitusi negara yang memuat tata kerja konstitusi modern. Demikian video yang saya buat. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.